Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, ada hal yang membuat pelanggan itu akhirnya terus berbisnis dengan kita atau tidak, itu adalah faktor kepuasan atau satisfaction. Walaupun kalau misalnya pelanggan puas itu tidak serta-merta loyal, tapi kepuasan pelanggan ini menjadi salah satu prasyarat agar pelanggan itu akhirnya loyal atau tidak. Untuk itu teman-teman, kita perlu melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Customer satisfaction ini perlu kita ukur. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukannya? Jadi, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Yang pertama adalah kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, survei kepuasan pelanggan itu teman-teman bisa melakukan yang mana NPS, survei NPS, Net Promoter Score, bisa melakukan survei Customer Satisfaction, bisa juga melakukan survei Customer Effort Satisfaction. Jadi seberapa mudah customer itu menyampaikan keluhan, menyampaikan masukan kepada kita, itu juga kita bisa ukur. Itu adalah mengukur kepuasan pelanggan dengan cara melakukan survei. Teman-teman juga bisa melihat kepuasan pelanggan itu dengan melakukan analisa ulasan. Ulasan itu baik ulasan online ataupun misalnya kita mengirimkan form sehingga pelanggan mengirimkan balik ulasannya, sehingga ini kita bisa analisa sehingga kita bisa melihat seberapa happy, seberapa puas pelanggan itu kepada kita. Jadi tadi yang pertama adalah kita melakukan survei, yang kedua adalah kita bisa melakukan analisa ulasan atau analisa feedback dari pelanggan. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan, kan interaksi kita dengan pelanggan itu kan tercatat. Nah, kita bisa melakukan analisa interaksi. Dari situ akhirnya kita bisa melihat bahwa pelanggan itu dalam interaksinya itu happy atau tidak, atau misalnya sentimen-sentimen yang disampaikan pada saat kita interaksi. Nah, itu kita bisa lakukan analisa. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran seberapa happy pelanggan kita. Tadi di depan sekali saya sampaikan bahwa kepuasan ini menjadi faktor yang penting atau berperan dalam loyalitas pelanggan. Walaupun tidak menjamin 100%, kalau misalnya puas terus akhirnya loyal, nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak puas, bisa dipastikan dia tidak akan kembali berbisnis dengan kita. Tadi yang ketiga ya, yang pertama tadi kita melakukan survei kepuasan pelanggan, NPS, Customer Satisfaction Survey, ataupun dengan kita melakukan survei Customer Effort Score. Jadi seberapa mudah customer itu melakukan komunikasi kepada kita. Yang kedua tadi adalah analisa ulasan, dari analisa interaksi, kemudian analisa ulasan dan feedback ya tadi ya. Yang ketiga adalah analisa interaksi, dan yang keempat adalah kita kan memiliki data pelanggan ya. Data pelanggan itu kita bisa lakukan analisa sehingga dari situ kelihatan pelanggan yang terus berbisnis dengan kita siapa saja, pelanggan yang sudah tidak aktif siapa saja. Ini bisa menjadi indikasi bahwa seberapa puas, seberapa happy pelanggan itu berbisnis dengan kita. Nah, itu beberapa aspek yang kita bisa lakukan untuk melihat kepuasan pelanggan. Kemudian bagaimana cara melakukannya atau alat ukur yang kita gunakan, ya kita bisa pertama bisa menggunakan form survei, kemudian kita bisa melakukan analisa data yang ada di dalam sistem CRM kita, atau yang ketiga kita bisa menggunakan sosial media, atau juga kita bisa menggunakan tools yang lain. Atau misalnya kan kita ada form, atau misalnya di dalam website kita atau di dalam ini adalah form untuk masukan pelanggan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mengukur atau mengidentifikasi seberapa happy pelanggan itu kepada kita. Nah, itu caranya atau alatnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi agar pengukuran, bagaimana kita melihat kepuasan pelanggan ini akhirnya bisa berdampak. Yang pertama ya, kita lakukan personalisasi. Personalisasi itu artinya ya kita surveinya terhadap segmen tertentu. Misalnya kita survei terhadap pelanggan-pelanggan segmen tertentu, kelas tertentu. Nah, itu lebih personal ya. Kita surveinya itu lebih custom sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Itu untuk mengoptimalisasi. Yang kedua adalah ya feedback. Feedback itu artinya setelah kita melakukan pengukuran, yang sudah oke diapakan, yang customer tidak happy itu ditindaklanjuti dengan cara seperti apa, itu namanya feedback atas survei yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan yang namanya
Ya, harusnya semakin banyak tim yang terlibat, keterlibatan tim, kontribusi dari tim untuk kesuksesan kita mendapatkan pengukuran kepuasan pelanggan ini. Dan yang terakhir adalah lakukan ini secara reguler. Artinya kalau misalnya tadi kita melakukan survei Net Promote Score, itu kita bisa lakukan secara reguler 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Kalau sekarang kita lakukan survei NPS kita 40, kemudian kita buat program apa, hasilnya diukur lagi ternyata udah meningkat jadi 45, kemudian kita membuat program atas survei itu, kita ukur lagi ternyata sudah meningkat jadi 50 dan seterusnya. Berarti survei kepuasan pelanggan itu kita bisa lakukan secara berkala. Idealnya seperti itu. Gitu teman-teman. Tadi kenapa kita membahas pentingnya kita mengukur customer satisfaction, kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan menjadi faktor yang ikut berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, walaupun bukan satu-satunya faktor, tapi ini perlu untuk kita ukur. Gitu teman-teman, silahkan mencoba mengukur seberapa happy pelanggan itu bersama kita. Thank you, sukses untuk kita semua.